Yo, what's up, dear souls? Welcome back to DOR Part 4, Season 4. Oke, sebelum memulai masuk ke video, this is final warning. Gua nggak mau dan tidak suka akan ada komentar tentang jangan percaya ramalan ini, jangan percaya ramalan itu, kalian beragama ini itu, bla bla bla. Jangan. Gue nggak suka dan gue nggak mau ada komentar itu di sini. Karena di sini gue tidak menuntut orang untuk percaya apa yang akan gue bahas di malam ini, dan juga di agama gue mempercayai ramalan adalah suatu larangan yang besar. So jadi kita di sini cuma mau merasakan aja gitu atmosfer ketika kita mendengar ada ramalan yang kayak gini, kayak gitu dan lain-lain. Intinya gue cuma cari AdSense doang. Udah selesai. Malam ini kita akan membahas ramalan-ramalan yang akan terjadi di 2021. Yang sumbernya tuh dari peramal yang cukup mentereng lah gitu, yang bukan kaleng-kaleng lah intinya, seperti Mbak Yu, The Simpsons, dan sebagainya. So, skip perpacotan, and let's begin. Ramalan kecelakaan kapal laut dari Mbak Yu. Siapa yang tidak kenal dengan Mbak Yu ini? Ramalannya tentang kecelakaan pesawat naas itu membuat namanya ada di berbagai sosial media Indonesia saat ini. And then, ramalan kecelakaan kapal laut itu dikatakan Mbak Yu dalam videonya yang berdurasi 37 menit di YouTube. Katanya, insiden ini akan terjadi, akan ada dua kapal laut yang saling bertabrakan, dan di dalam salah satu kapal itu ada satu tokoh, ya mungkin maksudnya orang yang banyak dikenal gitu ya. Kedua kapal itu akan saling bertabrakan dan memakan banyak korban jiwa. Salah satu kapal itu akan meledak, terbakar, lalu tenggelam. Ramalan ini katanya dia prediksi akan terjadi sebelum bulan November tahun 2021. So bisa aja ramalan ini terjadi mulai dari bulan Januari sampai bulan sebelum November. Kalau gue pikir secara logika ya, secara sotoy-sotoynya gue, ramalan ini mungkin aja bisa terjadi gitu. Karena ini masih musim hujan ya, mungkin aja terjadi karena ombak di laut yang liar, kadang keras, kadang tenang, dan mungkin aja itu adalah penyebabnya. Karena mungkin pada saat itu ombak di laut lagi keras ya, sehingga mengakibatkan insiden itu terjadi. Tapi sekali lagi, ini cuma pemikiran sotoy gue. Agree or disagree? It's up to you. Ramalan politik Amerika dari The Simpsons. Gue tahu mungkin banyak dari kalian yang sedikit tidak tertarik dengan ramalan di Amerika sana. Tapi menurut gue ini worth it untuk dibahas di DDOR malam ini. The Simpsons movie yang dirilis pada tahun 2007, tepatnya 25 Juli, pernah meramalkan Presiden Amerika untuk pertama kalinya dipimpin oleh orang asing. Orang asing di sini maksudnya tuh yang tidak lahir di Amerika, bernama Arnold Schwarzenegger. Buat yang belum tahu siapa Arnold Schwarzenegger ini, dia adalah aktor dalam film The Terminator yang dirilis pada tahun 1984. Arnold ini sendiri lahir di Austria pada tahun 1947. Udah cukup tua ya sekarang. Faktor yang sekiranya memperkuat ramalan ini akan terjadi adalah pada tahun 2003 sampai tahun 2011, Arnold ini sempat menjabat sebagai gubernur di California. Ramalan invasi robot dari The Simpsons. Masih dari The Simpsons nih. The Simpsons season 6 episode 4 yang berjudul Itchy Scratchy Land. Di situ menampilkan tentang robot yang memerangi manusia dan ingin berkuasa di bumi. Kalau kita pikir ya, mungkin saja itu bisa terjadi di masa depan. Karena sekarang aja teknologi artificial intelligence atau AI itu lagi rame-ramenya didalami. Contohnya kayak Jarvis atau Siri gitu. Bisa aja robot dibuat menggunakan AI lalu menginvasi manusia. Pernah baca tentang Sophia? Pada Maret 2016, robot humanoid bernama Sophia ini pernah diwawancarai oleh penciptanya sendiri yang bernama David Hansen. Si David pun bertanya, apakah Anda ingin menghancurkan manusia? Lalu dengan ekspresi yang datar, Sophia pun menjawab, aku akan menghancurkan manusia. Be our friends. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. Tapi buat lu semua nih yang melek teknologi, please banget jangan takut tentang AI atau artificial intelligence ini. Karena kalau lu takut, sama aja lu keluar dari zaman. And you about to obsolete. Ramalan virus baru dari Roy Kiyoshi.
Oke, ramalan kali ini dikeluarkan oleh peramal tanah air bernama Roy Kiyoshi. Dia meramalkan dimana kalau pandemi virus corona ini akan mereda di bulan Februari dan mulai dapat diatasi. Istilahnya udah mulai kondusif lah gitu suasananya. Dan kurvanya juga perlahan akan menurun dan terus menurun. Tapi katanya dia memprediksi akan ada virus baru lagi yang lebih aneh dari virus corona. Nah, menurut gue nih, virus baru yang dimaksud oleh Roy Kiyoshi ini adalah virus Nipah. Gue yakin beberapa dari kalian mungkin udah pernah mendengar tentang virus Nipah belakangan ini. Sedikit gue lansir beberapa fakta dari health.detik.com tentang virus Nipah ini. Di situ tertulis bahwa awalnya virus ini ditemukan di Malaysia di kampung Sungai Nipah pada tahun 1998, dan death rate virus ini pun cukup tinggi, mulai dari 40% sampai 75%. Gila anjing, ini bau-bau rebahan extra time nih kayaknya. Makanya lu semua, lu bukan Dear Souls kalau lu gak pakai masker keluar rumah. Ramalan buruk tentang public figure dari Mbak Yu dan Roy Kiyoshi. Next, ramalan dari Roy Kiyoshi katanya akan banyak public figure yang terjerat kasus narkoba dan tentunya berurusan dengan pihak berwajib. Nggak cuma narkoba doang, tapi juga prostitusi online juga banyak. Dan juga Roy Kiyoshi meramalkan bahwa akan ada public figure yang bunuh diri. Nah, ramalan dari Roy Kiyoshi ini bisa dibilang sama nih dengan ramalan dari Mbak Yu. Di videonya Mbak Yu juga dia meramalkan kalau akan ada banyak public figure yang terjerat kasus prostitusi online dan juga narkoba. Terus juga ia meramalkan kalau akan ada satu artis yang meninggal dunia karena overdosis. Nah, ini juga sama nih dengan ramalan Roy Kiyoshi ya kan? Mungkin aja si artis yang meninggal karena overdosis yang diramalkan Mbak Yu ini itu bunuh diri seperti yang diramalkan oleh Roy Kiyoshi. Jadi ceritanya si artis ini bunuh diri dengan cara overdosis. Kemudian saya melihat di tahun 2021 adanya tokoh atau public figure yang mengakhiri hidupnya. Semoga-moga tidak terjadi ya ini ya. Kemudian masuk lagi ke vision berikutnya, public figure akan ada banyak kasus entah dari narkoba, masih dalam narkoba terus, atau prostitusi online yang heboh. Jadi nanti akan terkuak mucikarinya ini, pelakunya ini, yang melakukan prostitusi online ini A, B, C, D gitu. Jadi mereka akan berurusan dengan pihak yang berwajib juga karena kasus prostitusi online tentunya. Ada juga artis yang muda yang jadi pujaan banyak orang meninggal karena overdosis. Artis muda meninggal ada hurufnya S, tapi ada juga di belakangnya ada M-nya juga. Jadi saya sebutkan huruf panjang, ada S-nya, ada M-nya juga. Jadi ada yang overdosis juga dan karena kebiasaan yang dia lakukan. Di tahun 2001 nanti jangan kaget kalau Anda lebih banyak menyambangi kepolisian. Karena akan ada banyak kasus prostitusi melebar, narkoba, hukum merajalela, dan artis yang dianggap alim yang sebagian saya sebutkan di 2020 itu akan ada Anda jumpai di sana nanti. Kasus selingkuh dengan istri orang ini akan melebar, dan skandal seks atau artis, pejabat dan beberapa public figure akan terungkap satu yang bikin heboh. Dari sekian yang saya sebutkan, saya tidak bisa menyebutkan, tapi yang jelas dia ada huruf S-nya. Dan ada juga LGBT akan melebar. Ada kasus yang kemarin masuk, nanti keluar ada info lagi bermasalah lagi, dan dia masuk lagi. Kasus LGBT ada lagi. Dan ramalannya Mbak Yu ini agak lebih mendetail lah gitu. Artis ini katanya masih muda dan memiliki huruf S dan M di namanya. Nah, udah ada dua nih peramal terkenal yang prediksi masa depannya itu sama. Apakah ramalan ini tingkat akurasinya tinggi atau bahkan memang akan terjadi? Who knows? Ramalan tentang Amerika dan Korea Utara dari Brit Craig Hamilton. Oke, the last one ini ramalan dari peramal terkenal bernama Brit
Craig Hamilton. Dia meramalkan bahwa nanti di tahun ini akan ada terjadi insiden kecelakaan rekayasa yang dialami oleh Presiden Amerika saat ini, yaitu Joe Biden. Kecelakaan itu katanya akan membuat Joe tewas dan jabatannya sebagai presiden akan digantikan oleh seorang wanita. Dengan kata lain, in this year 2021, the first female president in America will be appear because the America was never have female president before. Oke, next, ramalan tentang Korea Utara. Si Brit ini meramalkan kalau nanti Korea Utara rakyatnya itu akan dilanda oleh kelaparan. Lalu akhirnya rakyat Korea Utara pun mengkudeta si Kim Jong-un ini. Jadi Kim Jong-un ini akan lengser dari jabatannya tahun ini. Gue rasa tidak ada faktor yang sekiranya bisa memperkuat akurasi dari ramalan ini. Karena seperti yang kita tahu ya semua, Korea Utara tuh terkenal sangat tertutup banget gitu negaranya. Introvert banget lah gitu anaknya ya kan. Jadi ya, kita tunggu tanggal mainnya aja. Apakah ramalan ini akan beneran terjadi atau hanya bualan belaka? Dari sekian banyaknya ramalan yang tadi gue sebutkan, apakah kalian yakin ada salah satu ramalan tersebut yang akan terjadi tahun ini? Tulis di kolom komentar. Kalau gue pribadi nih ya, gue percaya nggak percaya gitu. Karena kalau ramalan itu kita pikir dengan logika dan juga melihat dengan semua yang ada saat ini, beberapa ramalan tadi itu bisa aja kayak jadi kenyataan gitu. Kayak ada banyak banget gitu faktor-faktor yang saat ini kita temui yang memperkuat akurasi ramalan ini akan terjadi. Tapi tetap aja, ramalan adalah ramalan. Take it as entertainment aja. Inilah akhir dari DOR Part 4 Season 4. Find me on social media, link in description. And don't forget to like, comment, share, subscribe and stay tuned. And whatever happens to you after watching this video, let it flow.